Ketika orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada situasi sulit yang tidak bisa diatasi. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi ini ada satu tantangan pelayanan yang harus dijawab oleh gereja, yaitu kecenderungan orang untuk hidup sendirian. Kecenderungan orang yang berpikir dia bisa lakukan segala sesuatu sendirian, tidak terlalu butuh orang lain karena semuanya bisa dikerjakan sendiri, cukup di rumah saja. Saudara-saudara, apakah betul bahwa kita bisa hidup sendirian? Apakah betul kita tidak membutuhkan orang lain? Apa rancangan Tuhan terhadap hal ini? Ada satu cerita di Alkitab yang bisa jadi contoh bagi kita. Apakah kita butuh orang lain? Atau apa kita cukup sendirian saja? Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Mari kita membaca bersama-sama, saudara-saudara yang di rumah juga boleh membaca bersama-sama dengan saya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 pribadi, ada 3 tokoh yang diceritakan dalam kisah ini. Yang pertama, si orang lumpuh. Yang kedua, teman-teman orang lumpuh. Dan yang ketiga, Yesus Kristus. Kita akan lihat bagian yang pertama, orang lumpuh. Saudara-saudara, kalau orang lumpuh berarti dia tidak bisa berjalan. Karena dia tidak bisa berjalan, dia tidak leluasa untuk mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Bahkan dalam bagian-bagian tertentu, dia juga tidak bisa lakukan. Dia sangat membutuhkan orang lain. Apalagi di masa itu. Mungkin kalau di masa kini, orang bisa pakai kursi roda, ada teknologi yang bisa menolong dia dalam banyak hal. Walaupun ada keterbatasan secara fisik. Tetapi di masa itu, ketika dia lumpuh, maka dia tidak bisa lakukan banyak hal. Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, ada masa di mana kita ini tidak sehat-sehat saja. Ada masa dalam hidup manusia, dia tidak semua pekerjaannya, usahanya lancar-lancar saja.
Ada masa di mana dalam hidup manusia, keluarganya tidak baik-baik saja. Ada masalah. Ada saatnya kita seperti orang lumpuh itu. Sepertinya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita tidak berdaya. Saudara, ada masa, ada fase dalam hidup kita. Suatu saat kita mengalami kelumpuhan dalam hidup ini. Mungkin kesehatan kita. Mungkin ekonomi kita. Apa yang kita bangun dengan bisnis kita, dengan pekerjaan, mendadak semuanya lumpuh. Apalagi di masa pandemi ini. Ada situasi yang tidak sungguh-sungguh bisa diprediksi. Sehingga sepertinya apa yang sudah berjalan selama ini, mendadak semuanya berhenti. Ekonomi kita bisa menjadi lumpuh. Demikian juga rumah tangga kita mungkin kelihatannya baik-baik saja. Suatu saat alami goncangan, ada masalah yang begitu besar. Sehingga keluarga kita sepertinya lumpuh. Kita tidak berdaya lagi apa yang harus kita kerjakan untuk rumah tangga kita. Tuhan tahu perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Tuhan tahu perjalanan kita untuk ada di jalan Tuhan akan menemui hambatan, akan menemui tantangan. Ada pencobaan-pencobaan yang akan datang. Oleh sebab itu saudara-saudara, si orang lumpuh itu mengingatkan kepada kita, suatu saat mungkin kita dalam posisi itu. Mau atau tidak mau, itu akan datang. Musim kehidupan itu silih berganti. Tidak selamanya hujan, tetapi ada kemarau. Perjalanan kita tidak selalu semuanya hijau, menyegarkan. Segar sekali perjalanan kita. Suatu saat kita ada di padang gurun. Ketika kita mengalami situasi itu, berarti kita ada dalam fase kesadaran bahwa ada keterbatasan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan dan kita butuh orang lain. Saya mengenal seorang teman pengusaha yang sangat sukses sekali. Usahanya maju, karirnya sangat baik sebagai seorang pengusaha. Sepertinya semuanya bisa dia selesaikan dengan duitnya. Tidak ada yang sulit bagi dia. Makanya dia mulai makin lama jauh dari Tuhan. Dia selalu berkata, bukan aku yang butuh gereja, gereja yang butuh aku. Karena kesuksesannya, dia dilimpahi dengan kekayaan. Tetapi suatu hari anaknya sakit. Dia mengalami satu sindrom yang sangat langka sekali. Dan tidak ada obatnya di masa itu. Bapak ini kemudian cari dokter yang paling terkenal di seluruh Indonesia. Dia bawa kepada dokter itu. Semua dokter berkata, ini tidak ada obatnya. Dia cari rumah sakit terbaik, tapi juga tidak ada harapan. Kemudian dia cari di luar negeri. Dengan kekayaannya dia bisa atur supaya anaknya bisa datang ke dokter-dokter hebat di seluruh dunia. Ke rumah sakit hebat di seluruh dunia. Tetapi tetap tidak ada harapan. Sampai titik Bapak ini merasa tidak berdaya. Ketika dia menyadari dia tidak berdaya, uang dia tidak berguna. Semua kepandaian dia tidak ada artinya. Semua kenalan yang bisa menolong dia tidak bisa berguna. Orang-orang hebat tidak bisa menolong dia. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dia kembali datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, karena teman-teman gereja dia memberi dukungan yang sangat baik, rajin mengunjungi anaknya dan menghibur keluarga ini, mendoakannya. Dan sampai suatu saat Bapak ini berkata, kalau toh mungkin anak saya dipanggil Tuhan, saya rela.
Tetapi sebagai seorang ayah saya akan berjuang apapun yang bisa aku lakukan. Dengan kekuatanku ternyata tidak bisa menolong. Tetapi saya sekarang akan berjuang di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa menolong. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan hidup anakku ke depan, berarti itu saatnya saya persembahkan hidupku untuk sisa waktuku. Saudara, puji Tuhan, lewat pelayanan, lewat doa-doa teman-teman gereja hamba Tuhan yang melayani keluarga ini, dan lewat iman Bapak ini, anak itu menjadi sembuh. Ada mujizat Tuhan, anaknya disembuhkan. Dan Bapak tadi konsisten. Dia tinggalkan bisnisnya, dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya tidak usah menunggu sampai benar-benar kita tidak berdaya. Kita harus selalu menyadari bahwa memang kita manusia ada batasnya. Tanggalkan kesombongan, tanggalkan keangkuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Jangan merasa saudara kuat tanpa butuh orang lain. Kalau di antara saudara ada yang merasa seperti ini, dan saat ini sedang dalam kebimbangan, dalam keguncangan hidup, jangan malu, datang kepada Tuhan. Datang kembali kepada saudara-saudaramu, kembali lagi kepada teman-teman gerejamu, pada persekutuan saudara-saudara seimanmu. Karena di situ sesuatu yang saudara enggak berdaya, saudara akan alami kuasa dan mujizat Tuhan melampaui kemampuanmu sebagai manusia. Kemudian yang kedua, teman-teman orang lumpuh itu. Saudara, si lumpuh ini mungkin bisa meratapi nasibnya kalau dia tidak punya teman. Tetapi begitu teman-temannya melihat, tidak sekedar ngomongin, tidak sekedar hanya sekedar jadi pembicaraan, tidak. Teman-temannya ini berbelas kasihan kepada si lumpuh ini. Makanya mereka kemudian, yuk kita tolong yuk. Apa yang bisa kita bantu dari sahabat kita ini? Kemudian ketika mereka mendengar ada seorang nabi, Yesus Kristus dari Nazaret, melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban, banyak kesembuhan. Akhirnya teman-temannya sepakat, kalau begitu, kenapa kita tidak bawa teman kita ini datang kepada Yesus itu? Makanya mereka akhirnya membawa. Mereka buat tandu, siapkan tandu, mereka taruh temannya yang lumpuh ke atas tandu dan mereka tandu itu. Mereka angkat temannya yang lumpuh itu dalam sebuah perjalanan. Tidak disebutkan berapa panjang, tetapi itu menunjukkan ada teman-teman yang punya kepedulian, ada belas kasihan yang tidak rela temannya terus menderita tak berdaya. Berjuang, bahkan ketika sampai ke tempat di mana Yesus mengajar di sebuah rumah, mereka tidak bisa masuk pun, mereka komitmennya tidak habis. Mereka terus berusaha, apa yang harus kita lakukan? Pokoknya teman kita ini harus sampai kepada Yesus. Akhirnya mereka naik ke atap, dia bobol atap dengan risiko, pasti akan tuan rumah akan marah, ada banyak risiko. Tetapi teman-teman ini tetap kerjakan dengan baik. Sampai akhirnya si lumpuh itu bisa diturunkan dari atas atap di depan Yesus. Saudara-saudara, ada banyak orang berdoa supaya Tuhan menolong. Ketika orang sakit, ketika orang kesulitan secara ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangganya, ketika hidupnya kacau balau karena dia berjuang dengan masa lalunya, berjuang dengan kebiasaan buruknya, terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan kuasa jahat, dia tidak berdaya, dia hanya meratapi dirinya dan hanya berjuang sendiri. Atau mungkin setelah itu dia merasa enggak berdaya, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita yang atur Tuhan bagaimana Tuhan harus bekerja. Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak terbatas. Ketika kita berdoa, Tuhan merespon. Ketika Tuhan merespon,
dia akan gerakkan orang-orang tertentu untuk menjadi alat Tuhan menolong kita. Bisa orang jauh, bisa hamba Tuhan atau siapapun. Tetapi saudara-saudara, dari pengalaman hidup saya berjalan dengan Tuhan, siapa yang dipakai Tuhan untuk menolong saya ketika saya dalam kesulitan? Teman-teman saya. Orang-orang yang mengenal saya. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman. Mereka digerakkan hatinya untuk mulai peduli dan menolong. Saudara-saudara, mungkin kita menjadi orang Kristen selama ini merasa sangat diberkati Tuhan. Kita senang, kita bersuka cita. Karena segala kehidupan kita berjalan dengan baik. Tetapi, apakah saudara sadar bahwa saudara sebenarnya menjadi bagian dari pekerjaan Allah di muka bumi ini? Bisa jadi ada salah satu saudaramu yang sakit hari ini sedang berdoa kepada Tuhan. Dan dia membutuhkan teman untuk menceritakan beban hidupnya. Dan Tuhan memilih saudara untuk menjadi teman itu. Apakah saudara mau peduli dan memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah saudaramu? Bisa jadi ada seseorang yang sedang bergumul dengan masalah keuangannya, masalah keuangan yang sangat berat sekali. Berdoa kepada Tuhan sekian lama karena situasinya sangat berat, tetapi tidak segera mendapat jawaban Tuhan. Ternyata sebenarnya Tuhan memberkati saudara beberapa waktu yang lalu. Salah satu alasan Tuhan memberkatimu karena saudara ingin dipakai Tuhan untuk menolong saudaramu. Siapapun kita, ada batas-batas tertentu Tuhan akan memakai kita untuk memberkati. Saudara adalah jawaban doa bagi seseorang. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya asik dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh hanya menikmati sukacita dalam ibadah, sukacita memuji menyembah Tuhan itu sendirian. Tidak, saudara-saudara, bagian dari rencana Tuhan. Saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada seorang hamba Tuhan, saya mulai kenal tahun lalu, selama pandemi ini saya kenal beliau. Seorang hamba Tuhan yang sangat senior, dulu seorang pengusaha. Masa lalunya dia berat sekali dan bahkan hampir bunuh diri karena beban perusahaan yang begitu berat, hutang-hutang yang harus dia tanggung, dia frustasi luar biasa. Hampir bunuh diri. Kemudian temannya mengajak dia, kamu ini yuk, aku ada persekutuan di rumah. Ada yang ulang tahun? Tidak sih, memang kami rutin ada. Mungkin kamu minimal lah, terhibur lah, ada hiburan lah di situ, nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Akhirnya bapak ini datang. Datanglah, mungkin cari hiburan, apalagi di situ ada makan-makan. Wah, enak ini. Dia datang. Ketika datang, mendadak hatinya ini, begitu dia masuk rumah, hatinya berkobar-kobar. Mendengar orang-orang memuji Tuhan. Dia tidak tahu kenapa, tetapi hatinya berkobar-kobar. Dia duduk di paling belakang. Selama dia mendengar puji-pujian, hatinya semakin berkobar-kobar. Dia tidak bisa tahan lagi, dia meneteskan air mata. Dia tidak tahu kenapa. Karena dia orang yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Tetapi saat itu berarti sebenarnya dia sedang mengalami hadirat Tuhan. Dia sedang dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak tahu banyak. Setelah itu, yang dia senang pokoknya aku senang saja datang di sini kok. Dia tidak tahu
Berikutnya dia datang lagi. Dan teman-temannya ini dan teman-teman persekutuan yang lain mulai banyak peduli dengan dia. Ini yang membuat dia menjadi semakin semangat. Sampai akhirnya dia sungguh-sungguh dijamah Tuhan mengerti dalam sebuah khotbah kebenaran firman Tuhan, mengubah cara berpikirnya, membebaskan dia dari segala ketakutan. Masalahnya belum selesai, tetapi beban dari masalah itu terangkat dalam jiwanya. Dia tetap bisa menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan dan dukungan dari teman-temannya. Sehingga beban keuangan yang begitu besar yang selama ini membuat dia stres berat, satu persatu terselesaikan. Walaupun butuh waktu 2 tahun menyelesaikannya, tetapi dia sekarang tidak lagi dalam keadaan tertekan. Ada Tuhan yang memberi kekuatan dan ada teman-teman yang memberi dukungan. Saudara-saudara, inilah rancangan Tuhan, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada saatnya kita jadi si orang lumpuh, butuh orang lain. Tetapi ada waktunya kita jadi teman si lumpuh, dipakai Tuhan untuk orang lain. Setelah itu Yesus melihat si lumpuh itu, Yesus langsung berkata, dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu kebutuhan yang terutama dalam hidup manusia. Kebutuhan si lumpuh ini yang utama bukan kesembuhannya dulu, tetapi pengampunan Tuhan. Dosa-dosanya diampuni Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan bertindak, itu tidak sekedar membuat saudara nggak punya duit jadi punya duit. Ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu tidak sekedar membuat saudara pekerjaanmu macet, pekerjaanmu ambruk, setelah itu bisnismu lancar lagi. Bukan sekedar itu. Rumah tanggamu berantakan kemudian pulih lagi. Bukan sekedar itu. Bagi Tuhan, kebutuhan terbesar hidupmu apa? Kebutuhan rohanimu. Hubunganmu dengan Tuhan lebih besar, lebih penting dari semua permasalahanmu. Sebab ketika hubunganmu dengan Tuhan beres, ketika saudara dalam posisi sebagai orang benar di hadapan Tuhan, saudara akan mengalami damai sejahtera, saudara akan mengalami kekuatan Tuhan bekerja, sehingga saudara sanggup untuk mengatasi semua pergumulan dan permasalahan yang engkau alami. Yesus memberi pengampunan, baru setelah itu menyembuhkan si lumpuh itu. Saudara-saudara, dari sini kita tahu apa? Pertama, pusat kehidupan Kristen, termasuk pelayanan Kristen, adalah pribadi Yesus Kristus. Si lumpuh itu membutuhkan Yesus. Teman-temannya melayani dia, bukan supaya si lumpuh ini hanya sekedar bahagia dan senang. Supaya si lumpuh ini berjumpa dengan Yesus. Sasaran pelayanan Kristen adalah menolong orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berkhotbah. Ada teman-teman yang memain musik, memimpin pujian, ada yang pelayanan diakonia, pelayanan apapun. Tujuannya bukan hanya membuat orang menjadi senang dan masalahnya selesai. Tidak. Tujuan utama dari pelayanan Kristen adalah menolong orang datang kepada Yesus, menolong orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sebab ketika orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada situasi sulit yang tidak bisa diatasi. Kemudian berikutnya saya belajar dari sini. Pertama, soal iman dan mujizat. Saudara-saudara, Tuhan bisa lakukan mujizat dalam hidup kita. Itu bisa jadi yang pertama, karena memang Tuhan mau. Kita ketemu baik di Alkitab maupun dalam hidup hari-hari. Orang nggak kenal Tuhan, dilawat Tuhan pribadi. Di tempat tidurnya atau pada saat dia alami situasi sulit dan Tuhan sembuhkan dia, Tuhan tolong. Padahal dia tidak kenal Tuhan. Ada Tuhan berinisiatif secara langsung, tetapi biasanya jumlahnya nggak banyak tuh.
Nggak banyak. Itu kasus-kasus tertentu, terutama orang-orang yang bandelnya minta ampun. Itu biasanya Tuhan lawat langsung gitu. Kayak Yakub gitu kan, kerjaannya hanya nipu saja, udahlah Tuhan lawat pribadi, baru dia bertobat. Lalu yang kedua, orang bisa alami mujizat Tuhan karena imannya sendiri. Karena imannya. Ada orang yang punya iman terhadap Yesus dan Tuhan sembuhkan. Dia alami mujizat Tuhan. Tetapi ketika orang sedang mengalami situasi berat dan tidak berdaya, biasanya imannya lemah juga, sulit untuk beriman sendiri. Dia butuh dukungan. Dia sembuh, kemudian alami mujizat Tuhan karena apa? Iman temannya. Orang lumpuh tadi, iman siapa yang Yesus puji? Imanmu menyembuhkanmu. Saudara, iman dari teman-temannya. Teman-temannya karena beriman, kalau teman kita ini yang lumpuh ini bisa kita bawa kepada Yesus, pasti dia akan bisa bangun lagi. Ada keyakinan yang besar dari orang-orang yang melayani. Dan akhirnya mujizat terjadi. Sangat indah kalau dalam pelayanan yang sakit dan yang melayani punya iman yang disatukan. Iman yang luar biasa membawa keajaiban. Dalam pelayanan kalau kita ketemu seperti ini, wah asik sekali dalam pelayanan. Karena ada perkara-perkara yang ajaib itu terjadi dengan pelayanan seperti itu. Tetapi situasi tidak berdaya, kadang-kadang orang jadi lemah imannya. Dia butuh ditolong oleh iman temannya yang membawa dia datang kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau yang pertama Tuhan melawat secara pribadi walaupun orang nggak beriman, itu kan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Karena itu kedaulatan Tuhan untuk melakukannya. Tetapi kalau kita saat ini dalam keadaan sebagai orang yang sedang tidak berdaya, datang kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami kesulitan untuk lakukan itu, datang kepada sahabat-sahabat rohanimu, kepada hamba Tuhan yang melayanimu, untuk mengangkat saudara dengan iman mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keadaan apapun yang membuat saudara enggak berdaya hari ini, selalu ada harapan. Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang ajaib. Jangan ditunda, ini waktunya. Saudara alami sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan.